Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Ditya, mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman, program studi Teknik Pertanian. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kemasan sebagai pelindung bahan pangan. Hal yang akan dipelajari dalam materi ini yang pertama ada sejarah kemasan, yang kedua pengertian umum kemasan, yang ketiga fungsi kemasan, yang keempat klasifikasi kemasan, dan yang terakhir ada cara melindungi produk dan teknik pengemasan. Langsung saja pada materi yang pertama mengenai sejarah kemasan. Menurut catatan sejarah, pengemasan telah ada sejak 4000 sebelum Masehi. Pada waktu itu peradaban manusia telah tinggi. Hal ini karena telah adanya pertukaran barang niaga antara Mesir dan Mesopotamia serta Cina dan India. Kosmetika merupakan produk yang lebih dahulu dikemas sebelum pengemasan bahan pangan. Karena itu, pengemasan produk kosmetika atau produk farmasi di dewasa ini tampak lebih maju dibandingkan dengan hasil industri lainnya. Alam telah menyajikan kemasan sebelum manusia membuatnya, seperti buah-buahan yang terbungkus kulitnya. Tidak hanya bahan pangan, bahkan manusia pun menggunakan kemasan sebagai pelindung tubuhnya dari gangguan cuaca, serta upaya tampak lebih anggun dan menarik. Definisi pengemasan. Apa itu pengemasan? Pengemasan merupakan kegiatan merancang dan membuat wadah atau bungkus sebagai suatu produk. Fungsi kemasan. Ada 6 fungsi utama kemasan yang seharusnya dipenuhi oleh suatu bahan pengemas, yaitu yang pertama, menjaga produk bahan pangan atau hasil pertanian agar tetap bersih dan terlindung dari kotoran dan kontaminasi. Yang kedua, melindungi makanan dari kerusakan fisik, perubahan kadar air, dan penyinaran. Yang ketiga, mempunyai kemudahan dalam membuka atau menutup, dan juga memudahkan dalam tahap-tahap penanganan, pengangkutan, dan distribusi. Yang keempat, mempunyai fungsi yang baik, efisien, dan ekonomis, aman untuk lingkungan. Yang kelima, mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ada, mudah dibuang dan mudah dibentuk ataupun dicetak. Yang terakhir ada menampilkan identifikasi, informasi, daya tarik, dan penampilan yang jelas sehingga dapat membantu promosi atau penjualan. Selanjutnya ada klasifikasi kemasan yang akan kita bahas adalah mengenai frekuensi pemakaian, struktur sistem kemasan, sifat kekakuan bahan pengemas, sifat perlindungan terhadap lingkungan, dan tingkat kesiapan pakai dan sifat edible. Berdasarkan frekuensi pemakaian, ada yang pertama itu kemasan sekali pakai atau yang biasa disebut disposable, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah satu kali pakai. Contohnya bungkus plastik untuk es, bungkus permen dari kertas, dan kaleng hermetis. Yang kedua ada kemasan yang dapat dipakai berkali-kali atau multi-trip. Contohnya itu beberapa jenis botol minuman. Dan yang terakhir ada kemasan yang tidak dibuang atau semi-disposable. Setelah dipakai, wadah-wadah tersebut biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen, seperti beberapa jenis botol wadah dari kaleng, susu, dan berbagai jenis botol lainnya. Berdasarkan struktur sistem kemasan, letak atau kedudukan suatu bahan pengemas di dalam sistem kemasan keseluruhan dapat dibedakan atas kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier kuartiner. Kemasan primer apabila bahan pengemas langsung mewadahi atau membungkus bahan pangan. Kemasan sekunder yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok-kelompok kemasan lainnya, seperti halnya karton untuk wadah susu dalam kaleng, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang sudah dibungkus, keranjang tempe, dan untuk wadah buah-buahan yang sudah dibungkus. Kemudian ada kemasan tersier kuartiner, umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengamatan. Kemudian ada sifat kekakuan bahan kemas. Yang pertama, kemasan fleksibel, yaitu bila bahan pengemas mudah dilenturkan tanpa adanya retak ataupun patah. Bahan pengemas jenis ini umumnya tipis, misalnya plastik, kertas, foil. Kemasan fleksibel sering disebut juga sebagai pengemas tutup. Kemudian yang kedua ada kemasan kaku.
yaitu bila bahan pengemas bersifat keras, kaku, tidak tahan benturan, patah bila dipaksa dibengkokkan. Relatif lebih tebal daripada kemasan fleksibel, misalnya kayu, gelas, dan logam. Dan yang ketiga ada kemasan semi fleksibel, yaitu bahan pengemas yang memiliki sifat-sifat antara kemasan fleksibel dan kemasan kaku, seperti botol plastik dan wadah bahan yang berbentuk pasta. Kemudian berdasarkan sifat pelindungan terhadap lingkungan. Yang pertama ada kemasan hermetis. Apa itu kemasan hermetis? Yaitu wadah yang secara sempurna tidak dapat dilalui oleh gas, udara, maupun uap air. Selama masih hermetis, maka wadah tersebut juga tidak dapat dilalui oleh bakteri, ragi, kapang, dan debu. Wadah-wadah yang biasanya digunakan untuk pengemasan secara hermetis adalah kaleng dan botol gelas. Tetapi penutupan dan penyumbatan yang salah dapat mengakibatkan wadah tidak lagi hermetis. Yang kedua ada kemasan anti cahaya, yaitu wadah yang tidak dapat ditembus oleh cahaya atau yang tidak bersifat transparan. Kemasan tahan cahaya sangat cocok untuk bahan pangan yang mengandung lemak dan vitamin yang tinggi, serta makanan yang difermentasi. Kemudian ada kemasan suhu tinggi atau kemasan tahan suhu tinggi. Jenis wadah ini digunakan untuk bahan pangan yang memerlukan proses pemanasan, sterilisasi, atau pasteurisasi. Umumnya terdiri dari wadah logam dan gelas. Kemudian berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Yang pertama ada wadah siap pakai, yaitu bahan pengemas yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contohnya adalah wadah kaleng dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada wadah siap rakit atau wadah lipatan, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian, misalnya kaleng yang keluar dari pabrik dalam bentuk lempengan atau silinder fleksibel, dan kemudian wadah yang terbuat dari kertas, foil, atau plastik. Kemudian selanjutnya ada sifat edible. Yang pertama ada yang non-edible, bahan pengemas yang tidak boleh dimakan karena bisa mengganggu atau membahayakan kesehatan. Contohnya adalah kemasan gelas, kayu, plastik, alufo, dan sebagainya. Yang kedua ada kemasan edible. Lapisan tipis dan kontinu yang dibuat dari bahan yang dapat dimakan, dibentuk melapisi pangan, atau diletakkan di antara komponen makanan yang berfungsi sebagai barrier terhadap transfer massa, seperti kelembaban, oksigen, cahaya, lipida, zat larut, dan ataupun sebagai carrier bahan makanan aditif, serta untuk meningkatkan penanganan suatu pangan. Penggunaan kemasan edible banyak dijumpai pada kapsul obat, permen, sosis, pelapis coklat, wafer, dan sebagainya. Cara melindungi produk dan teknik pengemasan. Untuk dapat melakukan pelindungan produk pangan atau hasil pertanian dalam kemasan dari kemungkinan perpindahan air antara lain sebagai berikut. Mengontrol hidratasi, mengendalikan suhu, pengaturan atmosfer, pengemasan dan penyimpanan, dan yang terakhir adalah mencegah migrasi komponen volatil dan penyinaran ultraviolet. Cara yang pertama yaitu mengontrol hidratasi. Mencegah masuknya uap air produk kering, terutama yang bersifat hidrofilik, harus dilindungi terhadap masuknya uap air. Umumnya produk-produk ini memiliki ERH yang rendah. Sebab itu harus dikemas dalam kontainer yang mempunyai nilai permeabilitas air rendah untuk mencegah produk yang berkadar gula tinggi merekat atau produk-produk tepung menjadi basah sehingga tidak lagi bersifat maut atau free flowing. Mencegah keluarnya uap air untuk komoditi yang memiliki kadar air tinggi seperti buah, sayur, dan daging. Penguapan air dari bahan yang dikemas harus dijaga supaya tetap segar, tidak mengarak di bagian atasnya. Untuk mencegah keluarnya uap air dari produk dapat dilakukan dengan mengatur sirkulasi udara di luar kemasan. Mengontrol uap air untuk produk-produk yang dapat berkeringat jika hari panas dan dapat berkondensasi jika dingin. Maka kontrol uap ini harus dijaga, misalnya untuk produk pangan semi basah. Dikemas dengan jenis pengemas yang impermeable. Tingkat suhu tertentu dan fluktuasi suhu sangat mempengaruhi mutu produk. Sesuai dengan kaidah Arrhenius,
yaitu setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius terjadi kenaikan kecepatan reaksi sebanyak 2 kali. Pengaruh suhu dapat dihindari dengan memberi isolator atau penghambat panas pada kemasan. Beberapa perubahan yang dapat terjadi karena fluktuasi suhu adalah: yang pertama, produk yang peka harus disimpan pada suhu rendah min 18 derajat Celcius sampai 0,5 derajat Celcius guna mencegah kristalisasi es, pertumbuhan bakteri risikofilik. Sebaiknya dikemas dengan foil atau PDVC atau polyvinylidene klorida. Kemudian produk konfeksioneri seperti coklat batangan sebaiknya disimpan di tempat kering dan teduh untuk mencegah blooming, yaitu mengumpulnya gula di permukaan. Produk pangan, kaleng atau botol harus disimpan di tempat kering dan suhu rendah untuk mencegah tumbuhnya bakteri pembentuk spora yang tahan panas. Kemudian dengan cara pengaturan atmosfer, pengemasan, dan penyimpanan. Oksigen menyebabkan oksidasi terutama pada produk pangan yang mempunyai kandungan lemak dan vitamin peka terhadap oksidasi seperti vitamin A dan C. Permeabilitas oksigen dapat terjadi melalui pori-pori film atau laminat. Reaksi oksidasi yang dapat menyebabkan perubahan warna seperti pada daging atau perubahan rasa dan aroma seperti pada minyak atau lemak dapat dicegah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan kadar oksigen untuk produk-produk yang peka terhadap oksidasi seperti susu, minyak, dan lemak dapat disimpan dengan mengatur konsentrasi oksigen sekitar 3 hingga 5%. Ambang batas respirasi bahan segar memerlukan oksigen 2%. Di bawah konsentrasi ini, produk akan rusak. Kemudian, pengaturan kadar CO2 beberapa komoditi pertanian dapat disimpan segar dengan mengatur CO2 berkisar 5 hingga 10%, kecuali apel, tomat, dan jeruk. Pada apel terjadi reaksi pencoklatan, sedangkan pada tomat dan jeruk terjadi pembusukan. Kemudian pengemasan dalam gas tight pack komoditi seperti keju, makanan bayi sebaiknya dikemas dalam kemasan hermetis dan vakum untuk menekan sekecil-kecilnya kandungan oksigen. Kemudian mencegah migrasi komponen volatil dan penyinaran ultraviolet. Bahan makanan yang memiliki komponen aromatik umumnya memerlukan kemasan yang dapat menahan keluarnya komponen volatil. Komponen ini sangat mempengaruhi rasa di samping aroma sehingga diperlukan kemasan yang kedap. Sifat kedap ini ditunjukkan agar: yang pertama, kedap terhadap migrasi komponen volatil produk. Yang kedua, kedap terhadap migrasi komponen volatil dari materi kemasan. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.